Wong NU seneng ibadah sing akal-akalan. Nah, ibadah wong NU mulai nisfu Sa'ban sampai sing delimet. Kula niku lho jujur mawon. Wong paling bingung wong alim sing jelas nang penyangkut ibadah. Sampai nak ngaji muin kaya apa muin ngritik salat nisfu Sa'ban nggih mboten. Nggih mboten. Sementara kita sebagai NU di tradisi salat nisfu Sa'ban. Sampai anak ngaji muin wah kaya apa ngritik kitab itu iku ning perilaku salat 10 Muharram wah entek ngamel. Wah hadis dzalika maudhu'atun entek ngamel. Tapi kita duwe komunitas di jamaah sing prilakune orang kita soalnya sensitif. Ini kalau jawab ya, jadi ya ini pertanyaan terakhir. Kalau jawab menyangkut bid'ah. Bid'ah itu persisnya kata bid'ah itu kan ya. Ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin. Nah, jadi asli redaksi Nabi itu ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kamu itu hati-hati terhadap hal-hal yang berbau baru. Berbau baru terutama yang terkait agama. Ini yang dimaksud Nabi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Di agama kok mbok gawe-gawe nganggo aturan dhewe ora. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu mesti sesat. Yaitu memperbarui agama. Itu sesat. Wa kullu dolalatin. Nah, terus kemudian ketika era ulama, kata era Imam Syafi'i, era Ahmad Hanbal, yang dimaksud bid'ah itu apa? Tarifnya bid'ah. Ada yang mentarifi mengada-adakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Itu mesti bid'ah. Tapi kan sesuatu itu kalah mbek fakta. Misalnya mbek fakta ngeten. Zaman Nabi ku wong ngaji ora nganggo muin, ora nganggo wahab. Zaman Nabi ku wong perang nganggo pedang. Apa saiki ya perang nganggo pedang senajan musuh nggak pistol, ke zaman Nabi nggak boleh apa? Tidak. Kita di satu era sing nak ngaji nganggo pulpen, nganggo kitab. Apa zaman Nabi ngaji nganggo Jalalain? Sebab itu takrif mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi ditambahi mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi dan sesuatu tidak Islami. Sebab itu terus dibalik. Ono bid'ah itu ada, ono bid'ah dulalah. Jadi wis gawe aliran sesat dan tidak Islami. Ya taruh saja kayak Indonesia ini ono aliran Ahmadiyah, so aliran sing aneh-aneh loh. Ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu lama dulu kabeh nyontono kayak madrasah. Sistem madrasah itu kan nggak dikenal zaman ulama salaf. Tapi dipakai mulai periode Imam Haromain, Imam Juwaini, Imam Ghazali itu ada madrasah. Nah terus bid'ah itu berkembang terus. Nak sampean takok bid'ah, masa toriko ki bid'ah zaman Nabi ora ono wong dijak grudak-gruduk wiridan ning Pangdam, lapangan Pangdam Brawijaya. Istighosa kubro ning lapangan. Ini bid'ah kabeh. Apa tahu Nabi wiridan ning lapangan? Ora usah salat isu Sa'ban apa wae tak ora ono to nggih zaman Nabi. Jadi masalah utama kita nih ikhlas kalian betul. Sholat itu Sa'ban misalnya. Selama diakhiri dengan lillahi ta'ala kan sholat itu khairun maudhu'un fa'aksir aw akillah. Dan sholat pokoknya apik. Cek kowe mbok akeh-akehno cek mbok sithik. Pantangane sholat namung 5 kan. Fil awqat al makruh iku bar asar bar subuh zawalus samsi. Di luar itu mesti baik. Jadi sholat yang mesti haram nu bar asar nganti surup, bar subuh nganti tulus. Samsi karo pas subuh seringi, pas zawal itu istiwa. Selain itu baik. Lah kemudian ini masih jadi masalah kemudian ono amalan-amalan yang menunjuk waktu. Misalnya sholat itu Sa'ban, sholat Tasyrik, sholat Asyura. Tapi itu hakikatnya kan hanya penamaan. Saat kita sholat kan tetap lillahi ta'ala tuh. Misalnya usolli rakaataini nisfa Sa'ban, tetap nopo lillahi ta'ala. Jadi menurut saya itu tidak masalah. Sing masalah itu ketika nanti kaifiyah sholat orang kaya zaman Nabi. Mulane nggih nyuwun sewu nggih. Tiang-tiang NU sing alim niku gedeng Muhammadiyah perkara tarawih kan tidak masalah jumlah 8 sebetulnya. Protes kenapa 4 rakaat gak dipisah sampai tahiyat. Nggih betul. Kiai-kiai ngalime lho iki. Kan ndak nyoal jumlah 8 nih.
Masalah jumlah kan bebas toh. Ulama itu ijma sholat 3 rakaat itu ibadah, 4 rakaat itu ibadah, 6 rakaat nggih. Lho nggih mboten. Fair mawon. Kan harus 20 kan untuk menjadi ibadah. Untuk menjadi ibadah lho. Untuk dikatakan tarawih harus 20, tapi untuk menjadi ibadah sholat sunat mosok kudu 20. Lho beda ta nggih untuk dikatakan tarawih mbok apli keberatan ora. Untuk dikatakan ibadah, sholat itu durung 20 rakaat atau bebas? Untuk dikatakan ibadah, bebas kan? Sama sholat 2 rakaat ibadah, 4 rakaat ibadah, 6 rakaat ibadah. As-sholat khairun maudhu'un fa'aktsir au aqil lah dewe Nabi kan. Cuma kan wonten masalah sing KNU rapati sering KNU sing alim mboten masalah wolu ini. Kan wonten tradisi 4 rakaat sak salaman. Yang mereka ada sering napa? 4 rakaat sak salaman. Karena itu tidak ada zaman Nabi. Godawe Nabi as-sholatu masna sholat trennya kali. Bahkan sing 4 rakaatnya mesti dipisah mbek tahiyat. Tidak ada sholat 4 rakaat gendeng. Sholat itu mesti loro-loro. As-sholatu masna. Bahkan yang 4 rakaat itu mesti dipisah mbek tahiyat. Tapi untuk orang pulau ora ono hadise, Pak. Nabi malah ning riwayat 8 to. Riwayat lho, nggih. Wong tarawih mulai Sayyidina Umar. Jadi nak sholat itu bebas. Untuk dikatakan sholat itu yang penting 2 rakaat atau 4 rakaat dipisah sampai tahiyat. Jadi nak bid'ah aku repot. Nak bid'ah itu kayak kabeh bid'ah zaman akhir ngaji nganggo mikir bid'ah. Mulane Mbak Babangilan oleh nak rifi bid'ah kakean ngaji mik ya haram. Oh, pokoke bid'ah, tik ya bid'ah. Lah nak cara kiai pun kiai kayak kula baralah gak visi dipurno agak bid'ah. Agar gak pornografi. Lah masalahnya gini apa teknologi mbok go ngaji ya kena, mbok go pornografi ya kena. Wong alat ngono. Mik kan ngoten to, mbok go joget ya kena, mbok go pidato ya kan. Mik go dangdutan ya kena, go adzan ya kan. Lah nak ki misbah nak review ekstrim bid'ah. Adzan lah nggo mik ya tetep bid'ah. Ayo repot yo nak ngoten iki kakan bid'ah. Lane wonten tiyang sing rapati cocoke ben nak nggih guyonan. Nak ngoten bid'ah sedanten Pak, nyekel dhuwit bid'ah Nabi ra tau nyekel dhuwit. Nabi zaman dhisik dinar to. Masalah bid'ah iku kabeh bid'ah, macam erane ben. Nabi rene Pak Jaran, saiki ben Pak Jaran. Anane sakniki mobil. Misalnya di rusunan Nabi mangan kurma, untukmu lidas tenan. Jawa. Nah, nurut bid'ah mangan beras bid'ah Nabi dari kur. Karena dari Imam Syafi'i umpama bid'ah ditakrifi bebas, wong liyane Mekah bid'ah kan. Mulane wonten pertanyaan, "Lah jubah niku sunat ta ora?" Rata-rata ulama usul fikih darani gak sunat. Kejubah pakaian Arab. Abu Jahal ning sejarah jubahan betul. Lah sampean delok film-film Arab Saudi sing selingkuh sing Abu Jahal Abu Lahab gambare joban apa? Mosok Abu Jahal pepen akal terus preman celananan jin kaosan ketat. Indonesia malah apik jelas. Gaya pakaiane wong dolim celananan jin cuek-cuek mek kaosan ketat. Tangane tatona. Sing kiai ya lunak-lunak Bapak Bri. Lah nek wong Arab versi film Arab lho Abu Jahal ya joban, Nabi nggih napa? Joban Umar nggih joban sing wong nakal-nakal di napa? Lah nek ngono joban pakaiane Nabi pakaian Arab. Antara pertanyaan usul fikih kan. Joban gawan Arab apa gawane Nabi? Padha mangan kurma gawanane Nabi apa gawan mergo bangsa Arab? Lah padha-padha ngoten nak wong mangan beras tidak. Sing sunat mangan kurma untuk ning Jawa entek kabeh. Mangan kurma nek isih untuk Jawa entek loro nemu. Mun linu to nggih. Wis ora warak linu. Masalah-masalah ngoten niku asline ngukumi wong perkara ora cocok ngono tok ujung-ujunge. Ana wong gedeng salat ning sebabane perkara ora cocok. Wae barang-barang asline uripku cocok ora cocok. Ger cocok dolene dalil, ora cocok yo difatwani. Asline ora ana apa-apa ning dunya. Mulane jare sing aran Burda kan balantara min waliyin wa muntasiri bihi wa la min aduwin wa ana mun
Pasimi ujung-ujungnya uang nak seneng ya belok, nak gedeng ya ora be. Lah urip ora karo-karo kan. Enak ya kelas nih iku aman. Jadi ngoten nggih, penamaan itu hanya penamaan isu Sa'ban Tasyura. Tapi pada dasarnya namanya salat ya baik. Lah eling pangeran ya apik. Misale istighosa kubro ning lapangan Pangdam. Ya bid'ah enggak, zaman Nabi tidak ada. Tapi masa eling pangeran kok elek. Sing elek panitiane biasa. Rata-rata elek namanya nyangkut panitiane. Biasanya ngoten kan order king pejabat tertentu koordinasi massa. Nak jamaah ben ikhlas, tupakno truk nyatane sing jamaah eling ben nangis. Panitiane sing rapati nangis. Mergo kan ana target politik to. Nah, panitiane kan biasanya ngumpul massa kok ana kong kali kong politik to, wonten target napa? Nak jamaah ikhlas to rata-rata. Nyatane nangis tenan to, rata-rata sing tiyang awame. Lah panitiane ben rawan mboten ikhlas. Biasane kan wonten order ya. Wonten transaksi ini. Ini zaman akhir sebutin karu-karuan, rasa dirasaan. Oh, paling enak ikhlas. Sesuatu yang tapi sampean gedeng nggih mboten nangis. Saat maksiat itu berani sih. Bandingannya gitu. Saat maksiat itu berani sih. Jadi ini yang Kang Taslim harus tahu. Bandingan kita itu hanya satu. Jadi ketika ini ulama-ulama sama ini namanya bil hikmah. Saat maksiat berani sih. Inul juga di depan. Semua pertunjukan porno aksi berani di depan. Masa kita menunjukkan eling Allah di depan umum lah. Itu ya penting. Sebab itu cara kula wiridal ning lapangan ning gone Pangdam cek iku bentuk istighosa. Jangan kita lawan. Nek ora cocok wis ora samela, tapi jangan kita lawan. Bagaimanapun kemaksiatan itu berani dengan siarnya. Masa kita taat rawani nganggo napa? Siar. Sebab itu sholat jamaah itu fardu kifayah. Dan sholat itu syaratnya ikhlas. Tapi kenapa wajib jamaah? Sama delok teng kitab muin teng jamaah itu harus di depan umum. Ben dadi siar. Karena bandingannya itu ketika maksiat wani siar, atau atrawani siar berarti selesai. Mulai kalau nanti ditangkap tikus, cara jenengan acara agama di TV kayak apa? Presenternya juga cantik wanita, penanyanya juga wanita juga cantik. Itu hukumnya gimana? Penayangan acara religius di TV. Jawaban saya sederhana. Jika kita karena ketidakcocokan, misalnya penanyanya perempuan atau acara religius di TV itu artis tuh gitu. Memang rawan maksiat, mergo terjadi kumpulannya lanang wedok mboten mah. Tapi bandingannya ndak itu. Ketika kita melarang, berarti acara TV wis total pornografi kabeh. Karena acara agama kita lah. Bandingannya itu dok. Dari segi kefiah jelas kita kadang ndak srek panananya perempuan, terjadi lanang wedok mboten mahram dan sebagainya. Tapi masalah ketika itu kita lawan, kita tentang. Berarti entek tuh acara TV karek sing acara apa? Pornografi tok to gitu. Karena acara agamanya kita lah. Mulane ketika Anda Abdul Qadir la yang bagi li faqirin ayatasadda wa yatasaddara bi irsyadin nas illa an a'tahu wa ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Jadi di luar ilmu ulama itu ada siyasatal muluk, teknis kerajaan. Makanya teknis kerajaan itu tadi atas nama ilmu ulama kita mengatakan lanang wedok kumpul haram, apalagi ditayangkan di TV di depan umum. Tapi atas nama siyasatal muluk teknis kalau kita larang berarti selesai, tidak ada acara agama di TV. Loh ini kan kita juga punya perhitungan gitu. Misalnya bupati kenal Pak Pri kenal Ki atas nama kita ulama wedi para subhat itu. Tapi nak kiai mau dipareki bupati berarti para bupati gendho-gendho tok. Malah rawan bupati mau jadi tangan kanane gen. Piro-piro gelem kenal kiai nak menawa kena disarani kan ning masjid membangun masjid. Itu jenis siyasatal muluk. Jadi Syekh Abdul Qadir sendiri ngendikan untuk menjadi fatwa itu harus mempertimbangkan ilmu ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Weling-eling. Itu cuma kok nganggo ilmu ulama tok. Kudu ana siyasatal muluk ana hikmatal. Kok sing elek. Umpama posisi sebagai penerima ke nomor ambek merem. Jadi misal umpama posisi kowe wong melarat dikek sedekah sego mambu ke nomor ambek merem. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhirihi illa antuhmidu napa fi. Jadi pokoke walhasil sedekah atau apa sing kowe sono seneng. Ya sedekah bisa saged duwe amal apa sing ana seneng. Ini ngoten maksudnya panjenengan.
Langsung telu mawon enggak ngomong. Ujub. Apa arep-arep mesti ujube to. Misale ngeten lho, contoh gampang. Kula badhe haji. Terus pede, kok al hajil mabrur ra salahu jazaa'un ilal. Pak hajiku mabrur ya swarga. Tapi urusannya untuk swarga kan ngenteni sifat mabrur. Ya artinya kan paling enggak kita harap swarga ngenteni bener-bener haji kita napa. Ora ngerasa mabrur tok wis sujud yo. Dia betul. Lho kan sami to. Semua janjine Allah tenggene manusa mesti dibarengi sifat. Artinya cara saniki kriteria. Misalnya al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal. Rak nyebut mabrur. Berarti ketika ki arep arep swarga, berarti ki kan GR wujud kaji mabrur. Padahal dereng mesti napa? Mabrur. Salat nggih ngoten, nek wong nglakoni salat ngene-ngene iku diganjar ngene. Tapi urusane untuk menjadi itu ana syaratnya iku qad aflahal mukminun, ana sifate alladzina hum fi salatihim khasyun. Sekali ndak khasyun mlebune ya fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim. Jadi masalah utama kita itu sing paling enak mboten ngoten. Mun ngatur kula, paling enak misalnya ngeten. Haji mabrur walasane suwar. Tapi nak sampean eling Allah. Ya Allah, kula jenengan takdir haji. Impun, sampean tuh kan tidak wajib dong ya. Arep-arep pahala itu kan sesuatu yang tidak wajib. Allah sendiri yang janji. Ya terserah Allah. Kita sendiri kan tidak wajib melakukan apa? Arep-arep. Kan gak ono ning Quran kuwi kudu arep-arep kan mboten ana. Sing ono perintah ki sing ikhlas. Makanya ketika ada sekarang Wahab Zakaria Al-Ansari, kenapa muni lillahi ta'ala itu tidak wajib kok jadi syariat? Usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala, usolli fardhu maghribi lillahi. Karena kata usolli, saya sholat itu kalau nggak diakhiri lillahi ta'ala rawan wujud. Iya mau gue berniat kan udah. Jadi usolli fardhu zuhri ben wong niat. Tapi nek usah niat ujube tetep kudu dilangi lillahi ta'ala. Usolli fardhu asri kudu ditutup lillahi tau. Agak ngono mendasem gede. Jadi rumahnya nih pun ulama mulai istihad oleh bunuh hati nafsu itu pun menteng amek atau gitu. Ah, buatan apa ikhlas malah seneng Allah tiba jadi. Berarti ya izin ndak apa komen semangat. Lah sampai semangat. Karena janji-janji gue mau kok nggak rame-rame tapi orang ayam orang kelar suwe maksudnya bagi saya lah juga tapi bayang none khusnul khotimah ampun kok terus lebih swarga tapi itu khotimah itu kan Nabi nyebut mangkana akhiru kalam la ilaha illallah napa jadi khusnul khotimah itu akhir hayat kita itu menyatu iman kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebab itu teng muin nak wonten keterangan ngeten. Di misale tiyang badhe mati, wis keler-keler, mun muni Allah. Itu jangan sampai diajak ngomong yang lain. Kok meneh kon tanda tangan sertifikat. Mergo nak sampai dikon ngomong liya itu nanti kata Allah tidak akhiru kalamihi. Berarti kata Allah tidak sebagai akhir kalam. Jadi misalnya ngeten. Pemenang kiai tong juga sampai mati. Baru ini Allah terus dileng Pak pasti pondok waris sinten. Dan misalnya akhirnya nyebut Zaid, berarti akhirnya kalamihi kan Zaid. Ora sida Allah. Tong juga Pak montor atau sawah sing bagian kidul kali ini bagian sinten Pak. Anak itu bagiannya Amar. Berarti akhirnya kan gak Allah kata-katanya. Amar. Sebab itu husnul khotimah itu ngendikane muin diakali, disiasati. Nah, seorang sing sakarat wis muni Allah iku lereni. Akhiri semua pembicaraan duniawi ben akhiru kalami napa? Allah. Jadi husnul khotimah artinya akhir pungkasannya. Sudah akhir pungkasannya itu begini, mangkana akhiru kalami napa? La ilaha illallah dakhalal jannah. Terang ngomong ke mau terakhir masalah ini gua kita niku pokoknya nerang kita aku repot. Orang kau nerang no tenanan kayak wong alim terus yang bener Muhammadiyah. Wong NU seneng ibadah sing akal-akalan. Nah ibadah wong NU mulai nisfu Sa'ban sampai sing jelimet. Kalau niku lho jujur mawon.
Wong paling bingung wong alim, sing jelas nampak nyangkut ibadah. Sampai nak ngaji muin, kaya apa muin ngeritik sholat Saban, nggih mboten? Nggih mboten. Sementara kita sebagai NU di tradisi sholat Saban. Sampai nak ngaji muin wah kaya apa ngritike kitab itu iku ning perilaku sholat 10 Muharram wah entek ngamek. Wah hadis dzalika maudhu'atun entek ngamek. Tapi kita duwe komunitas di jamaah sing perilakune nerangno bid'ah aku soalnya sensitif. Terus setidaknya ini sampur kalapah dene kasarul muslimin tentang amal atau tiga hati surah itu baca Al-Qur'an dari ijazah Quran atau ini kalau jawab ya ini pertanyaan terakhir kalau jawab menyangkut bid'ah. Bid'ah itu persisnya kata bid'ah itu kan nyata. Ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin. Nah, jadi asli redaksi Nabi itu ala wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kamu itu hati-hati terhadap hal-hal yang berbau baru. Berbau baru terutama yang terkait agama. Ini sing dimaksud Nabi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Di agama kok mbok gawe-gawe nganggo aturan dhewe kok. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu mesti sesat. Itu memperbarui agama. Itu sesat. Wa kullu dolalatin. Nah, terus kemudian ketika era ulama, kata era Imam Syafi'i, era Ahmad Hanbal, yang dimaksud bid'ah itu apa? Tarifnya bid'ah. Ada yang mentarifi mengada-adakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Itu mesti bid'ah. Tapi kan sesuatu itu kalah mbek fakta. Misalnya mbek fakta ngeten. Zaman Nabi ku wong ngaji ora nganggo muin, ora nganggo wahab. Zaman Nabi ku wong perang nganggo pedang. Apa saiki ya perang nganggo pedang senajan musuh nganggo pistol. Mergo zaman Nabi nganggone apa? Pedang. Kita di satu era sing nak ngaji nganggo pulpen, nganggo kitab. Apa zaman Nabi ngaji nganggo jalalain? Sebab itu takrif mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi ditambahi mengadakan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi dan sesuatu tidak Islami. Sebab itu terus dibalik. Ono bid'ah itu ada dua. Ono bid'ah dolalah. Jadi wis gawe aliran sesat dan tidak Islami. Ya taruh saja kalau Indonesia ini ono aliran Ahmadiyah. So aliran sing aneh-aneh to gitu. Ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu lama dulu kabeh nyontono kayak madrasah. Sistem madrasah itu kan nggak dikenal zaman ulama unas salaf. Tapi dipakai mulai periode Imam Haromain, Imam Juwaini, Imam Ghazali itu ada madrasah. Ya terus bid'ah itu berkembang terus. Nak sampean takok bid'ah, Mas Sotoriko ki bid'ah zaman Nabi ora ono wong dijak grudak-gruduk wiridan ning Pangdam, lapangan Pangdam Brawijaya. Istighosa kubra ning lapangan. Iki bid'ah kabeh. Apa tahu Nabi wiridan ning lapangan? Orang usah sholat isu Saban apa aja orang ono to zaman Nabi. Jadi masalah utama kita nih ikhlas kalian betul. Sholat isu Saban misalnya, selama diakhiri dengan lillahi ta'ala kan sholat itu khairun maudhu'un fa'aksir awakillah. Sholat pokoknya apik. Cek kowe mbok akeh-akehno cek mbok sithik. Pantangane sholat namung wektu 5 kan fil awqat al makruh iku bar asar bar subuh zawalus samsi. Di luar itu mesti baik. Jadi sholat yang mesti haram nu bar asar nganti surup, bar subuh nganti tuluus samsi karo pas subuh peserngi, pas zawal. Ini istiwa. Selain itu baik. Lah kemudian, nah ini yang jadi masalah kemudian ono amalan-amalan yang menunjuk waktu. Soalnya sholat nih Saban, sholat tasua, sholat tasuro. Tapi itu hakikatnya kan hanya penamaan. Saat kita sholat kan tetap lillahi ta'ala tuh. Misalnya usolli rok'ataini nisfa Saban, tetap nopo lillahi ta'ala. Jadi menurut saya itu tidak masalah. Sing masalah itu ketika nanti kaifiyah sholat orang kaya zaman Nabi. Makanya ini nyuwun sewu ke tiang-tiang NU sing alim. Ini ku gedeng Muhammadiyah perkara tarawih kan tidak masalah jumlah 8 sebetulnya. Protes kenapa patang rokaat gak dipisah sampai tahiyat. Iya betul. Iya ngalime loh gitu. Kan tidak nyoal jumlah 8 nih. Belum masalah jumlah kan bebas loh gitu.
Ulama itu ijma sholat 2 rakaat yo ibadah, 4 rakaat yo ibadah, 6 rakaat nggih. Lho nggih mboten. Fair mawon lho. Kan harus 20 kan untuk menjadi ibadah. Untuk menjadi ibadah lho. Untuk dikatakan raweh harus 20, tapi untuk menjadi ibadah sholat sunat mosok kudu 20. Lho beda ta nggih untuk dikatakan raweh Mbok Pak keberatan ora. Untuk dikatakan ibadah, sholat itu durung 20 rakaat atau bebas? Untuk dikatakan ibadah, bebas kan? Taman sholat 2 rakaat ibadah, 4 rakaat ibadah, 6 rakaat ibadah. Wong as-sholat khairun maudhu'un fa'aktsir au aqil la dewe Nabi kan. Cuma kan wonten masalah sing NU rapati sering NU sing alim mboten masalah wolu niku. Kan wonten tradisi 4 rakaat sak salaman. Lho yang mereka ada sering napa? 4 rakaat sak salaman. Karena itu tidak ada zaman Nabi. Godawe Nabi as-sholatu masna sholat atrene kali. Bahkan sing 4 rakaate mesti dipisah mbek tahiyat. Tidak ada sholat 4 rakaat gendeng gitu. Sholat itu mesti loro-loro. As-sholatu masna. Bahkan yang 4 rakaat itu mesti dipisah mbek tahiyat. Tapi untuk orang pulau ora ono hadise, Pak. Nabi malah ning riwayat 8 to. Riwayat to, nggih. Wong traweh mulai Sayyidina jadi nak sholat itu beda. Untuk dikatakan sholat itu yang penting 2 rakaat atau 4 rakaat dipisah sampai tahiyat. Jadi nak bid'ah aku repot, nerang bid'ah itu gue kabeh bid'ah zaman akhir ngaji nganggo mikir bid'ah. Mulane Mbak Misbah Bangilan oleh nak ripi bid'ah kakean ngaji mik ya haram. Oh, boy bid'ah, tik ya bid'ah. Lah nak cara kiai mun kiai kaya kula baralah gak fisik porno agak bid'ah. Agar gak pornografi. Lah masalahnya ki napa teknologi mbok go ngaji ya kena, mbok go pornografi ya kena. Wong alat to no. Mik kan ngoten to, mbok joget ya kena, mbok pidato ki kan. Mik go dangdutan ya kena, go adzan ya kan. Lah nek ki misbah nak review ekstrim bid'ah. Adzan lah nggo mik yo tetep bid'ah. Setelah lihat mak lampir biasanya saya itu lapar terus makan, habis makan tidur, setannya masih nunggu mau was-was. Ternyata saya habis bangun ngopi lagi, kadang lihat berita orang ditangkap KPK macam-macam. Ini penting saya utarakan supaya setan itu tidak menang. Jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah SAW, setan ini goda umatku, hadhil jibal khalaqaha Allah, hadhil ardo khalaqaha Allah, hadhil bihar khalaqaha Allah, faman khalaqaha Allah. Tanya Allah itu siapa? Kata Rasulullah, jika sampai ini maka kamu harus berhenti. Berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah. Tinggal aja lihat dulu sinetron. Ya paling gampang ya malam kan ada takut-takutnya sedikit. Karena kalau lihat sinetron anak-anak milenial itu kalau ada artis cantik sampai nangis. Karena istri kamu tidak seperti itu. Jadi ini trik ya. Trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal. Makanya saya milihnya Anggrek Darmo, Mak Lampir. Ya saya nggak mikir maknanya. Butuhnya setan bin mangkau itu. Karena ngenteni saya mikir itu ternyata tidak mikir itu lagi. Jadi makom saya itu beda, sama-sama lihat sinetron. Mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron. Mungkin ya. Makanya banyak wali itu gak bisa diduga. Banyak orang jadi wali itu justru karena makan, justru karena melakukan hal-hal yang cara orang banyak itu salah. Itu Abu Yazid Al-Bustami itu pernah tanya sama Allah. Kamu nggak usah bayangkan caranya tanya gimana. Enggak wali ya dah tuh. Sudah ada usah tanya itu. Aku tanya gini, ya Allah, orang sesergup saya dalam ibadah sedekat ini sama jenengan. Lalu saingan saya dekat jenengan masuk surga itu siapa? Sama Allah ditunjukkan orang yang tidur, itu tidur ya teman kamu yang tidur di kamar. Gak terima Bu ya, ini gimana kok bisa setingkat saya orang tidak tidur itu. Yang saya ibadah terus istighfar terus. Jadi jawabannya Allah nih. Wah ibadah terus itu mergo dia. Jadi kan nganggep aku itu rodok-rodok jahat itu. Iki tuh ratu mergo yakin aku apian, nanti ditinggal turu. Jadi sampean jangan tiru makom saya ketika tidur. Itu punya kelas khusus. Tapi jangan tiru, ini cerita saja, sampean tidak harus niru. Karena sampean kalau niru itu harus ada Abu Yazidnya. Abu Yazid sudah nggak ada. Tapi itu ilmu. Ilmu yang cocok tidak cocok harus kita kaji.
Saya tadi jagungan sama beliau, sama Profesor Said Akil Al-Munawar. Beliau cerita sebetulnya sekolahan saya itu tentang usul fikih, tapi terkenal saya Profesor Tafsir. Tapi saya suka ilmu usul fikih, meskipun korbannya ya banyak. Biasanya orang jadi liberal gara-gara ya usul fikih. Sebenarnya nggak perlu dipikir lah itu macam-macam. Begini, dalam usul fikih yang mainstream itu kan ada hukum wajib, haram, ya makruh, terus macam-macam lah. Termasuk ada mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dalam ilmu usul fikih sebetulnya definisi mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan itu salah. Karena begini, setiap Anda melakukan sesuatu yang mubah, pasti di saat itu meninggalkan sesuatu yang haram. Saya ulang lagi ya. Ithma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Semua teks di lubul usul seperti itu. Memang saya hafalkan karena ini cara saya jadi wali yang mudah murah. Ithma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukun tarkul qadhaf. Terus beliau membuat sekian contoh. Hukum mubah itu kata ulama yang lain kan boleh dilakukan, boleh ditinggal. Itu tidak benar. Mubah itu ya wajib. Karena setiap kita melakukan mubah, maka saat itu berarti kita meninggalkan barang haram. Coba orang tidur itu artinya apa? Tidak zina, tidak maling, tidak selingkuh, tidak mabuk. Sampean di pondok nikmati jagungan, rokokan, ngopi. Artinya nikmati rokok, nikmati kopi. Tidak menikmati tontonan di bar. Makanya kita berharap malaikat itu belajar usul fikih sehingga ketika kita rokok di pondok dilihat hada taroka melihat bar, wahada taroka melihat dangdutan, wahada. Jangan sampai malaikat bilang gitu, dasar kere rakra delok. Itu repot kalau sampai begitu. Nah, kalau mubah itu artinya tarkul haram. Tarkul haram itu wajib apa sunat? Wajib kan? Berarti setiap orang melakukan mubah hakikatnya melakukan wajib, dan itu artinya dapat pahala. Salah sampean ngajine ra khatam, dadi nglakoni mubah ku mengira tetap mubah. Maka berbahagialah orang yang ngajinya khatam. Makanya setahu saya kiai-kiai Mbah Mun ya sering guyon. Setahu saya Mbah Mun kalau ketemu Mbah Mus ya guyon terus. Guyonnya ini adalah waminal qutbi kata Imam Ghazali. Qutbu hadzal al-istildad bil mubahat. Poros agama ini pada akhirnya adalah nikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu. Orang itu kalau fasik, mau makan siang aja kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa makan. Mau jalan-jalan kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa jalan-jalan. Kalau kiai-kiai itu enggak. Gujluk-gujlukan gue seneng ira karuan. Dulu terkenalnya Kiai Bisri, Kiai Dunggang, katanya mau ada menteri. Ternyata menterinya ya beliau tidak masakan tok sih. Karena maknanya menteri itu pembantu presiden. Semua kita adalah bantu presiden terlaksananya kedamaian itu. Loh iya kan? Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Apa artinya menteri pertanian kalau kita tidak nanam padi? Bok pinternya kayak apa tetap nggak ada ketahanan pangan. Sekarang menjadi ketahanan pangan itu rumusnya menteri apa karena petani mau nanam padi? Itu hakikatnya membantu presiden dalam ketahanan pangan. Cuma petani lebih keren karena tidak butuh digaji. Kalau menteri ya keren tapi kurang keren karena masih dapat apa? Gaji. Agak tunggal lah nak mikir untuk gaji. Nah petani ndak mikir nggak dapat gaji. Itu keren. Selalu rakyat lebih keren dibanding pejabat. Memang gitu aturannya begitu. Aturannya begitu. Kamu saja yang kurang syukur. Jadi rakyat tuh geremeng, enak jadi menteri. Ya sudah itu hak kamu. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Maka saya ulang lagi ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Supaya tadi saya sudah bilang, saya sudah nggak menang dalam suara, harus menang dalam logika. Karena ini audisi, Di kabar Mbah Mus nanti yang menang siapa tidak tahu. Tadi Pak Muat, sekarang saya, kemarin Bu Zubur nggak tahu saya. Nanti masuk nominasi apa nggak tahu. Begini. Kalau artinya fi'lul mubah itu tarkul haram, saya ulang lagi. Kalau fi'lul mubah itu artinya tarkul, maka mubah ini spesialnya. Sehingga Allah kadang ngendikan sederhana sekali. Wa min ayatihi manamukum billaili wan. Nah, termasuk ayatnya Allah adalah kamu ditakdir tidur malam hari maupun siang hari. Kalau kamu nggak malam hari, subuh hari, pagi hari, siang hari.
Kenapa dihitung wamin ayati? Sekarang kalau ada pakar medis, pakar kesehatan bilang ini kalau kurang istirahat mati, kalau kurang istirahat jantungan. Berarti tidur adalah menghilangkan penyakit. Obat paling mandi dengan orang rutin tidurnya itu masih mandi orang rutin tidur. Kamu beli obat harganya 1 miliar tapi gak pernah tidur 3 hari, tetap taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Maka yang penting itu obatnya apa tidurnya? Tidurnya yang dibantu obat. Tapi kalau obat tok gak dibantu tidur masih sakit. Berarti penting mana tidur sama obat? Karena penting tidur wa min ayatihi. Orang kayak sampean sering delok YouTube, delok gambar macam-macam. Barokah mana dengan tidur? Wong nak melek mripate delok macam-macam. Barokah tidur. Jadi tidur adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan haraman. Ya, saya ulang lagi, tidur itu adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan keharaman. Jadi kalau mau tidur nyati gini, ya Allah siap tidak berangan-angan tentang maksiat terus tidur. Itu wa min ayatihi. Jangan kok gak di duit terus ngombe sing akeh ben iso ngantuk. Wah ini tidur yang untuk melawan kemiskinan. Supaya lupa utangnya tidur, lupa kasusnya itu udah akan jadi wali yang seperti itu. Kalau jadi wali tak gugat ya. Nah, sehingga karena mubah itu tarkul haram, Allah itu sering menghitung ibadah yang super itu halal mubah. Misalnya Allah ngendikan kulu washrobu, kamu harus makan. Sekarang gini, jaga kesehatan itu wajib enggak? Wajib. Kalau saya tidak sehat tidak bisa ngaji di sini. Apalagi Mbak Mus kalau nggak sehat ditunggu orang se-Indonesia fatwa. Dan di antara cara sehat kamu harus makan. Kalau nggak makan sakit. Lalu makan dengan posisi menyehatkan orang yang bisa fatwa, bisa mulang, bisa macam-macam. Posisi ini super apa tidak super? Super. Maka Allah kadang sederhana ngendikan ibadah itu dulu wasrabul jong gue yo mangan yo. Tapi ayat ini menjadi tidak hebat kalau dibaca orang tidak pernah ngaji, gak pernah ngaji usul fikih. Pangeran piye toh, dirimo ngongkon mangan kowe dikongkokno kulo. Wis ora usah ngono ya wis mangan. Rusak Quran kena makna ngono iku rusak. Kamu tahu superiornya ayat kulu wasrobu kalau belajar fa inna fi'lal mubah berarti tarkul haram, karena saat melakukan mubah artinya tarkul haram. Dan tarkul haram itu penting. Sekarang gini, merusak diri sendiri haram apa enggak? Haram. Untuk supaya tidak rusak kamu harus makan. Berarti makan wajib apa sunnah? Wajib. Lho sing haram itu kalau tulung piring dintekno. Nah, dengan cara pemaknaan seperti ini Quran akan superior. Bahkan di ayat-ayat yang kelihatannya sederhana, kulu washrobu wala tusrifu. Ketika Nabi Musa dimenangkan mengalahkan Fir'aun, itu Allah firman pertama gitu, kamu harus makan mimma razaqnakum. Cuma syaratnya wala tadghaw fihi fayakhilla alaikum ghadab. Kalau kamu berlebihan nanti dapat ghadab saya. Nah, khawatir saya kalau ilmu ini sudah hilang, terus ayat-ayat yang biasa tentang kemanusiaan dikira biasa. Padahal ayat ini super. Misalnya nikah. Nikah itu oleh Allah, perempuan yang kita nikahin itu oleh Allah disebut surga. Saya punya bukti, misalnya gini ayatnya, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terus ayat wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabatkum. Terus ayat ulaika yad'una ilan nar. Para musyrikah yang ingin kamu nikahi karena mereka non muslim atau kafirah atau musyrikah itu hanya mengajak kamu masuk neraka. Maksudnya ngajak itu kan bisa saja kamu tertarik perempuan tadi sampai kompromi merubah akidah kamu. Terusannya ayat wallahu yad'u ilal jannah. Harusnya dengan perbandingan kamu jangan menikahi musyrikah. Logika perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Saya ulang lagi, harusnya muqabalahnya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Allah mengajak kamu supaya menikahi mu'minah. Tapi kata mukminah sama Allah diganti wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak kamu masuk surga. Ila nikahil mu'minah. Artinya gini, setiap kamu hubungan intim sama istri kamu itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu ini penopang kamu masuk surga.
Makanya Rasulullah pernah ditanya, ibadah itu apa saja? Nabi secara ringan diantara jawabannya, wa fi buti ahadikum shadaqah. Sudah kamu ngumpul istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar saja Rasulullah, masa urusan gitu dapat pahala. Nabi jawabannya ya enteng, alai salawatu fi haramin aka'ana ali wisrun. Kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa. Berarti kalau ngeloni yang benar juga pahala. Berarti istri kamu itu jannah surga. Cuma jannah yang agak aneh karena rewel itu agak aneh. Jadi itu jannah yang agak aneh. Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu, kata Rasulullah, halla jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat, halla jariyatan tudhohikuha wa tudhohikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rileks. Mula abah itu rileks, mudhohaka ya rileks. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang nggak pernah diskusi penting sama istri saya, karena takut tegang. Biasanya kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya itu nggak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu ditanya mau kemana? Ya tidak tahu. Terus pulangnya kapan? Ya nggak tahu. Wong kok roh-rohan. Ya saya senang saja. Nggak roh itu artinya kan bodoh. Orang bodoh itu nggak mukallaf, artinya nggak dosa kata saya. Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Ditakoi kok jawabannya ra jelas. Orang jelas itu misteri. Memang dunia itu penuh misteri. Pokoknya tak itu. Pokoknya yang kira-kira itu jadi tidak penting. Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih kami ucapkan karena sudah menyaksikan kajian dari Gus Baha. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga video tersebut bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, serta share video-video tersebut ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.